Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12, yaitu tentang materi dimensi 3. Saya tulis ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, dimensi 3 ini kan berhubungan dengan bangun ruang ya. Saya contohkan dulu, saya tulis di sini sebuah bangun ruang kubus ya. Bangun ruang. Titiknya A, B, C, D. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat dari sini, yang berbentuk persegi ini cuma sisi A, B, C, A, B, F, E. Yang berbentuk persegi itu A, B, F, E dan D, C, G, H. Tapi sebenarnya bangun ini tuh semuanya berbentuk, sisinya itu semuanya berbentuk persegi. Mulai dari A, B, C, D, A, B, C, D, kemudian B, C, F, G, kemudian E, F, G, H. Ini tuh semuanya berbentuk persegi. Cuman ini karena kita lihatnya dari samping, dia kelihatan seperti berbentuk jajar genjang ya. Ini karena kita lihatnya dari samping ya. Bangun ruang kubus ini kita lihatnya dari samping. Contoh misalnya gini. Misalnya saya hapus dulu ya. Misalnya sebuah lidi ya. Sebuah lidi ini di tanah, misalnya ini tanah ya. Lantai atau tanah sebuah alasnya. Ini sebuah lidi ditancapkan ya seperti ini. Ditancapkan ke tanah. Nah, lidi ini jika kita lihat dari depan kan dia lurus seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari atas, dia gambarnya titik seperti ini. Gambar titik kalau misalnya kita lihat dari atas, dari sudut yang berbeda. Contoh lagi, misalnya ini ya, ini di lantai. Kemudian lidi itu kita tancapkan miring seperti ini ya. Kita tancapkan miring seperti ini. Kalau misalnya dia dilihat dari depan, dilihat dari depan gambarnya seperti ini. Dilihat dari atas, dia gambarnya garisnya agak pendek seperti ini. Kalau misalnya dilihat dari samping kanan, dia lurus gini. Dilihat samping kiri, dia juga sama, lurus seperti ini. Jadi beda-beda tergantung dari penglihatan kita dari mana. Nah, begitu juga dengan bangun ruang. Jadi kalian pintarkan bangun ruang balok ya. Misalnya diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB. Ini misalkan panjang AB sama dengan 12, panjang BC sama dengan 8. Kemudian panjang CG sama dengan 6. Nah, kemudian yang ditanyakan misalnya nomor 1, tentukan jarak antara titik A ke B ya. Jadi jarak titik A ke B. Kemudian nomor 2 misalnya jarak titik ini A ke C ya. Kemudian nomor 3 misalnya yang ditanyakan jarak titik A ke G. Nah, kita selesaikan satu-satu. Jarak titik A ke B berarti panjang AB. Panjang AB di sini sama dengan 12 ya. Kemudian untuk nomor 2, jarak titik A ke C. Kalian bisa lihat, kita bisa buat segitiganya. Saya selesaikan di bawah ya. Segitiganya seperti ini. Misalnya ini titik A, kemudian di sini titik B, ini titik C. Nah, yang ditanyakan panjang AC ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan jarak titik A ke C berarti panjang
AC. Diketahui panjang AB sama dengan 12, panjang BC sama dengan 8. Nah, berarti kita bisa mendapatkan nilai AC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat itu 12 pangkat 2 ditambah BC itu 8 ya. 8 kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 64 sama dengan ini 208. Berarti panjang AC sama dengan akar dari 208. Berapa akar 208? Kalau misalnya masih belum bisa menyelesaikan akar, saya contohkan lagi di sini. Jadi akar 208 itu bisa kita gini. 208 ini dibagi 2, 104 dibagi 2, 52 dibagi 2, 26 dibagi 2, 13. Berarti kita bulati yang sama ya. Ini 2, ini ada pasangannya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 13 enggak ada pasangannya, ini tetap akar. Nah, jadi panjang AC sama dengan 4 akar 13. Nah, berarti panjang AC ini sama dengan 4 akar 13 ya. Seperti itu. Kemudian soal nomor 3, jarak titik A ke G. Berarti panjang dari AG. Kita bisa buat segitiganya langsung sama dengan soal nomor 2 tadi. Ini segitiganya gini. Berarti di sini A C G ya. Siku-siku di C. Panjang AC tadi kita dapat 4 akar 13. Kemudian panjang CG sama dengan 6. Berarti panjang AG sama dengan, kita bisa gunakan Pythagoras lagi. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat itu AC 4 akar 13 kuadrat ditambah CG kuadrat. CG sama dengan 6 pangkat 2 seperti ini. Sama dengan 4 akar 13 pangkat 2 itu 4 akar 13 dikali 4 akar 13. Dapat jawabannya 208 ditambah 6 kuadrat 36. Ini sama dengan 208 tambah 36, 244. Berarti panjang AG sama dengan akar dari 244, atau ini sama dengan, bisa juga gunakan lagi ya cara gini. 244 dibagi 2, 122 dibagi 2, 61. Berarti ini yang berpasangan duanya. 2 akar 61. Nah, jawabannya seperti ini. Silahkan dicatat. Kita lanjut ke bagian yang B ya, yaitu jarak titik ke garis ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu jarak titik ke garis. Di sini saya contohkan dulu. Misalnya saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian bagian pertama ada sebuah titik A ya. Bagian B, bagian kedua ada titik B, bagian ketiga ada titik C. Kemudian di bagian pertama ada sebuah garis. Ini kita tulis garis G misalnya. Garis G. Bagian kedua ada garis H. Bagian ketiga ada garis L misalnya seperti ini. Nah, misal yang di bagian pertama ya, jarak titik A ke garis G. Jadi cara menentukan jarak itu, kita tarik garis dari titik A ke garis G itu tegak lurus seperti ini. Tegak lurus. Atau cara yang lain, kalau misalnya bingung menentukan tegak lurus, kalian anggap garis G ini sebuah lantai ya. Kemudian titik A itu sebuah kelereng. Nah, kalau jika kelereng itu jatuh dari atas, dia akan jatuh ke bawah, misal ke titik ini. Titik A aksen. Jadi jarak titik A ke garis G itu panjang dari A aksen ya. Kemudian gimana untuk yang bagian kedua?
untuk bagian kedua itu jaraknya ini. Kita tarik tegak lurus dari titik B seperti ini. Nah, ini tegak lurus. Jadi jarak titik B ke garis H itu tidak seperti ini, tidak ke bawah, tidak ke sini ya. Tidak juga seperti ini. Tapi dia jarak terpendek atau cara menentukannya tegak lurus ya. Kalian tarik garis dari titik B ke garis H itu tegak lurus. Kalau misalnya kita ibaratkan H itu, garis H itu sebuah lantai, kemudian ada titik B ini sebuah kelereng, dia akan jatuh tegak lurus seperti ini ya. Dia akan jatuh tegak lurus seperti ini. Dia tidak ke samping ya. Nah, seperti itu untuk menentukan jarak ya. Kemudian bagian yang ketiga, ini juga kalian anggap misal titik C ini sebuah kelereng. Dia pasti akan jatuh, kemudian garis L ini ya. Garis L ini kalian anggap sebagai lantai. Dia akan jatuh tegak lurus seperti ini ke lantainya. Nah, jadi cara menentukan jarak itu seperti ini ya. Jarak titik ke garis. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya diketahui persegi panjang ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 10 ya. Kemudian panjang BC sama dengan 8, panjang CG sama dengan 6. Soal yang pertama, jarak titik A ke garis BC misalnya seperti ini. Kemudian soal yang kedua, jarak titik E ke garis CG. Nah, kita selesaikan mulai dari soal yang nomor 1 dulu. Jarak titik A ke garis BC. Kalian bisa lihat di gambar. Ini kalau misalnya alasnya kita buat di sini, ini alasnya nanti seperti ini. Ya. Persegi panjang. Kemudian ini titik A, B, C, ini titik D. Nah, jarak titik A ke garis BC ini ya. Jarak titik A ke garis BC. Nah, dari titik A ini kalian tarik tegak lurus ya, tarik tegak lurus ke garis BC. Nah, ini tegak lurus gini. Jadi jarak titik A ke garis BC itu sama dengan panjang AB sama dengan 10. Jadi yang pertama ini sama dengan 10. Kemudian soal yang kedua, jarak titik E ke garis CG. Kalian bisa lihat di layar gambar persegi panjangnya, itu bisa kita buat persegi panjang seperti ini. Ini juga berbentuk persegi panjang. Di sini titik A, E, G, C. Nah, jarak titik E ke garis CG. Jadi ini garis CG atau garis GC. Kemudian ada sebuah titik E. Jaraknya berarti kita tarik garis tegak lurus seperti ini. Nah, tegak lurus. Berarti jarak titik E ke garis CG itu sama dengan panjang dari EG. Kemudian lihat lagi di gambar persegi panjangnya. EG, panjang EG bisa kita cari dengan menggunakan Pythagoras ya. Gambar segitiganya seperti nanti. Ini panjang G, ini titik E, kemudian ini panjang F. Panjang EF tadi diketahui sama dengan 10. Kemudian panjang FG sama dengan 8. Berarti panjang EG ini bisa didapat dengan gunakan Pythagoras karena ini segitiga siku-siku. EG kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100 ditambah 64 sama dengan 164. Berarti panjang EG akar dari 164. Akar dari 164 sama dengan ini ya. 4 akar 41. Oh, 2 akar 41 seperti ini.
Silakan dicatat ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kemudian contoh soal yang ketiga yang ditanyakan jarak titik A ke garis BD misalnya. Ke garis BD seperti ini. Nah, ini cara menyelesaikannya. Kita cari segitiga ABD ya. Kita cari segitiga karena di sini titik A, kemudian di sini garis BD. Kita bisa mencari segitiga ABD. Cara menentukan segitiga ABD, kalau misalnya bingung, kalian ambil aja alas dari persegi panjang ini. Alasnya itu ABCD, berbentuk persegi panjang ABCD seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat, oh ternyata segitiganya nanti seperti ini. Ini ABD, segitiganya kalian bisa dapat seperti ini. A, BD ya. Ini A, kemudian B, di sini D. Kelihatan segitiganya siku-siku di A. Kalau misalnya kalian nggak bisa menentukan segitiganya, itu kalian susah nanti menyelesaikan soalnya. Karena menentukan jaraknya, kita harus menarik garis siku-siku ya. Jadi titik A ini kalau misalnya ditarik ke garis BD, ini nanti jaraknya ini. Nah, ini jaraknya seperti ini. Kita anggap ini misalnya panjangnya T ya, kita tandakan T. Jadi yang ditanyakan nanti dicari nanti panjang T. Nah, kita ketahui panjang AB di sini sama dengan 10. Kemudian panjang dari AD itu sama dengan 8. Berarti panjang BD kita bisa dapat dari gunakan rumus Pitagoras. BD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini sama dengan 64 ditambah 100 sama dengan 164. Berarti BD sama dengan akar 164 itu tadi 2 akar 41. Nah, di sini kita dapat panjang BD 2 akar 41. Gimana cara menentukan nilai T? Kita bisa gunakan luas dari segitiga. Misalnya saya hapus dulu di sebelah sini ya. Saya hapus. Nah, luas segitiganya ini kan, kalau misalnya kita gunakan alasnya AB ya, berarti luas segitiganya setengah dikali alasnya AB ya. Tingginya itu AD dikali AD. Kalau misalnya kita gunakan alasnya AD, tingginya sama dengan AB. Tapi kalau misalnya kita gunakan alasnya BD, seperti ini. Alasnya BD, tingginya itu yang tegak lurus ya, tingginya T. Jadi kalau misalnya ini sama dengan setengah dikali, kalau kita gunakan alasnya BD, tingginya sama dengan T. Nah, ini kalian gunakan cara seperti ini untuk menyelesaikan jarak titik ke garis. Kita sudah dapat, ini bisa dicoret ya 1/2-nya. Nah, tinggal menentukan panjang AB. AB itu sama dengan 10. AD sama dengan 8. Sama dengan BD 2 akar 41 kali T. Nah, seperti ini. Berarti T sama dengan 10 kali 8 itu 80 per 2 akar 41. Ini bisa dicoret ya. Ini sama dengan 40 per akar 41. Kita rasionalkan dikali akar 41 per akar 41 sama dengan 40 per 41 akar 41 sama dengan seperti ini. Kalian bisa catat dulu ya. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat yang ditanyakan misalnya jarak titik B ke
garis EC. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian buat lagi segitiga BEC. Jadi untuk menyelesaikan soal jarak ini selalu kita gunakan bantuan segitiga biar memudahkan menyelesaikan soalnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian bingung menentukan segitiganya, kalian bisa gunakan bantuan persegi panjang ya. Kalau kita lihat di soal ini, kita gunakan bantuan ini ya. Persegi panjang EBCH ya. Ini persegi panjang EBCH. Nah, karena yang ditanyakan jarak B ke EC berarti segitiga BEC. Oh, segitiganya kita dapat ini. Segitiga BEC. Nanti segitiganya seperti ini. Siku-siku di B. Nah, kita dapat segitiganya seperti ini ya. Segitiga BEC. Kemudian siku-siku di B. Berarti jarak B ke EC kita tarik garis tegak lurus dari titik B ke garis EC. Ini siku-siku ya, siku-siku di sini. Nah, siku-siku seperti ini. Misalkan ini kita tulis T ya, T lagi. Nah, yang ditanyakan itu panjang dari T. Diketahui panjang EB sama dengan ini. Kita bisa gunakan Pitagoras. EB kuadrat sama dengan ini ya, panjang EB itu yang ini. EB. Berarti AB 10, EA itu 6. Berarti 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 136 ya. 136. EB sama dengan akar 136. Akar 136 itu sama dengan, kita buat sini, dibagi 2. Ini 68 dibagi 2, 34. Ini masih bisa ya, dibagi 2 itu 17. Oh enggak, gini. Ini enggak ada pasangan, berarti ini EB sama dengan 2 akar 34. Kita dapat EB 2 akar 34. Kemudian panjang BC sama dengan 8. Berarti panjang EC sama dengan, bisa gunakan Pitagoras lagi. Kita hapus saja dulu yang di sini. Ini juga hapus ya. Berarti panjang EC kuadrat sama dengan 2 akar 34 pangkat 2 ditambah 8 kuadrat sama dengan 2 akar 34 kuadrat itu sama dengan 136 tadi, ditambah 8 kuadrat itu 64 sama dengan ini 200. Berarti EC sama dengan akar 200. Akar 200 itu 10 akar 2. Kalian gunakan cara ini kalau misalnya bingung. Nanti dapat hasilnya 10 akar 2. Nah, kita dapat tulis sini 10 akar 2. Nah, sekarang kalau misalnya alasnya itu EB ya. Alasnya EB berarti tingginya sama dengan AC. Kalau alasnya EB tingginya BC, alasnya BC tingginya BE. Tapi kalau misalnya alasnya EC itu tingginya T ya. Ini yang tegak lurus seperti ini tadi, tegak lurus gini tingginya. Kita tulis di sini 1/2 setengah kali alas kali tinggi, rumus segitiga ya. Setengah kali EB dikali tingginya BC itu sama dengan 1/2. Hapus dulu. Ini kita hapus lagi ya. Satu per 2 dikali, kita gunakan alasnya EC. EC tingginya T. Ini bisa dicoret lagi 1/2 nya.
EB sama dengan 2 akar 34 dikali BC sama dengan 8 sama dengan EC 10 akar 2 kali T. Nah, dapat hasilnya 2 akar 34, 2 kali 8 16 akar 34 dibagi 10 akar 2. Ini bisa disederhanakan, ini sama dengan T ya. Sederhanakan, ini 16 dibagi 2 8, 10 bagi 2 5. Kemudian 34 dibagi 2 itu 34 dibagi 2 17. Berarti kita dapat tingginya sama dengan 8/5 akar 17. Nah, seperti ini ya. Ini untuk contoh soal yang keempat. Silakan dicatat. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 8 ya. Berarti panjang BC juga 8 ya. BC 8, CG juga sama dengan 8. Soal nomor 5, tentukan jarak titik G ke garis BE. Nah, untuk soal seperti ini kita juga gunakan segitiga GBE. Jadi semuanya gunakan bantuan segitiga untuk memudahkan menyelesaikan soalnya. Kita lihat di sini segitiga GBE itu ini ya. GBE ya. Gitu ya, seperti ini. Kalau kita tulis di sini gambar, nanti segitiganya seperti ini. Ini panjang G, ini E, di sini panjang B. Kita cari dulu panjang sisi EG. Panjang sisi EG, sama dengan, kita gunakan Pitagoras ya, berarti EG yang ini. EGH, segitiga EGH, siku-siku di H, berarti yang ditanyakan sisi miringnya ya, bagian EG. EG kuadrat sama dengan panjang EH itu 8 kuadrat ditambah panjang HG juga 8 kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 64, ini sama dengan 128. Berarti panjang EG sama dengan akar 128. Akar 128 sama dengan 8 akar 2 ya. Atau gunakan cara ini kalau kalian bingung. Ini 128 dibagi 2 64, dibagi 2 32, bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Ini kita bulat yang sama 2. Ini ada pasangannya 2 kali 2 kali 2, ada 3 kali ya, 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Kemudian ini yang enggak ada pasangannya. Nah, seperti ini. Jadi panjang EG itu sama dengan 8 akar 2. Kemudian panjang EB. Panjang EB kita gunakan cara yang sama, nanti dapat hasilnya juga ini. Ini 8 akar 2. Kemudian GB, GB sama juga panjangnya 8 akar 2. Berarti ini segitiga sama sisi ya. Berarti dia segitiga sama sisi karena semua sisinya sama panjang. Nah, yang ditanyakan jarak G ke BE karena segitiga sama sisi, kita tulis ulang di sini. Saya hapus dulu ya. Kalau misalnya kalian sudah tahu gambarnya, itu memudahkan kalian ya untuk menyelesaikan soalnya. Nah, kita gambar segitiga sama sisinya di sini. Ini anggap segitiga sama sisi dengan panjang, dengan sisi E titik E BG ya, seperti ini. Kemudian jarak G ke BE berarti kita tarik garis tegak lurus seperti ini. Karena dia sama sisi, tadi ini panjangnya 4 ini 8 akar 2 ya. Di sini juga 8 akar 2. Berarti panjang ini anggap titik O ya. EO berarti 4 akar
2 karena setengahnya ya. Ini segitiga sama sisi. Berarti kita bisa dapat panjang OG sama dengan panjang OG, kita bisa gunakan Pitagoras. EG kuadrat dikurang EO kuadrat sama dengan ini EO kuadrat. EG kuadrat itu 8 akar 2. Tulis 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat itu 8 kali 8 64 kali 2 128 dikurang 4 akar 2 kuadrat 16 kali 2 32. Nah, dapat hasilnya 128 dikurang 32 itu 96 ya. Berarti panjang OG akar 96. Akar 96 sama dengan 4 akar 6 ya. Silakan dicatat. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Kemudian soal yang ke-6 yang ditanyakan jarak titik G ke garis AF ya. Jarak titik G ke garis AF. Ini kita gambar lagi segitiganya. Jadi selalu buat segitiga. Ini segitiga GAF. Nah, berarti segitiganya itu seperti ini ya. Ini titik A, F, di sini G. Kemudian diketahui panjang AF itu ini ya, panjang AF sama dengan 8 akar 2. Kemudian panjang FG sama dengan 8. Nah, yang ditanyakan jarak G ke AF. Kalau kalian lihat ya di gambar, berarti ini jarak G ke AF itu sama dengan GF karena dia tegak lurus gini ya. Jadi jarak G ke AF sama dengan 8. Nah, seperti ini. Kemudian bagian C, jarak titik ke bidang. Misal diketahui sebuah balok dengan panjang AB diketahui sama dengan 8, AB 8, kemudian BC 6 dan CG 5 seperti ini. Kemudian yang ditanyakan yang pertama, jarak titik H ke bidang BCGF. BCGF ya. Jarak titik H ke bidang BCGF. Kita lihat. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita anggap BCGF ini sebagai alas ya. Sebagai alas. Nah, saya contohkan di sini. Misal ini. Kalau dibalik gini ya gambarnya nanti. Alasnya BC G, kemudian di sini F. Di atas ini tadi ini jadi A. Kemudian ini di atasnya C itu D. Ya, di atasnya G H, di sini H. Kemudian di atasnya F itu E. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Yang ditanyakan jarak titik H ini ya. Jarak titik H ke bidang BCGF. Kita tarik dari titik H tegak lurus ke bawah. Tegak lurus ke bawah. Nah, berarti jarak titik H ke BCGF itu panjang dari HG. Panjang HG sama dengan panjang AB ya, sama dengan 8. Nah, seperti ini. Contoh soal yang kedua, misal yang ditanyakan jarak titik F ya ke bidang BCHE. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sama seperti soal nomor 1. Kalian anggap BCHE ini sebagai alas. Kalau misalnya kalian bingung
ini kalian balik aja soalnya ya. Balik aja, nanti gambarnya seperti ini. Ini saya tuliskan dulu sini. Nah, seperti ini. Ini titik E, kemudian A, B, C, ini D, E, F, G, ini H. Nah, kita anggap BC HE ini ya, BCHE. Ini kita anggap sebagai alas ya. Kita anggap sebagai alas. Ini sebagai alas. Kemudian ada sebuah benda dari titik F ini jatuh ke alas itu. Nanti dia jatuhnya ke titik ini. Dia jatuh tegak lurus ya. Ini kalau misalnya tegak lurus seperti ini, jatuhnya nanti gini. Nah, jatuh tegak lurus di sini. Nah, ini adalah jarak titik F ke bidang BC HE. Saya akan buat segitiganya di samping sini ya. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Ini siku-siku di sini. Ini titik F. Kemudian ini E, kemudian ini titik B. Panjang FB sama dengan 6 ya. Panjang FB 6. Kemudian EF diketahui panjangnya sama dengan 8. Panjang EB bisa dicari dengan menggunakan Pitagoras. Gunakan Pitagoras. Saya hapus dulu di sini. Berarti EB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 64 tambah 25 sama dengan 89. EB sama dengan akar 89. Nah, EB dapat akar 89. Seperti ini. Kemudian yang ditanyakan jarak F ke bidangnya tadi ini ya. Kita anggap ini T. Sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya alasnya FB, tingginya itu EF ya. Berarti setengah dikali FB dikali EF itu sama dengan 1/2 dikali. Kalau alasnya EB, tingginya T ya, tingginya T. Ini bisa dicoret. FB itu sama dengan 5 dikali EF 8 sama dengan EB itu akar 89 kali T. Nah, dapat jawabannya berarti T sama dengan 5 kali 8 itu 40 per akar 89. Atau mau jika dirasionalkan nanti kalian dapat hasilnya 40 per 89 akar 89. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh soal jarak titik ke bidang. Silakan dicatat, kita lanjut ya.